Baiklah para warga masyarakat desa Konoha dimanapun wilayahnya. Berdasarkan pada episode sebelumnya, Boruto menerima tantangan dari Kaguya Otsutsuki untuk bertarung 1 lawan 1 dengannya. Boruto pun berkata, "Bersiaplah Kaguya." Namun Kaguya berkata, "Tunggu dulu, aku akan menjelaskan bahwa kau akan melawanku, tapi maksudku kau akan melawan kekuatanku, bukan diriku," kata Kaguya. Toneri pun berkata, "Jangan-jangan kau akan menciptakan seperti Asura dan Indra." Kaguya pun berkata, "Kau sangat benar. Aku akan memanggil anakku, yaitu Hagoromo Otsutsuki untuk melawan Boruto." Boruto pun berkata, "Baiklah, aku takkan menolak karena ini adalah ujian terakhirku." Namun tiba-tiba ada puluhan kubus balok berjatuhan dari atas. Sasuke langsung menggunakan Susanoo-nya untuk menghancurkan beberapa kubus balok yang akan menimpa mereka. Boruto sangat kaget. Sialan, serangan itu seperti milik Kawaki. Dan tidak disangka Ego Shiba dan Kawaki turun dari atas berkata, "Kau benar sekali King Boruto, itu adalah teknik dari Kawaki. Dan sekarang dia ada di pihakku," kata Ego Shiba. Boruto pun berkata, "Apa maksudmu? Kenapa kau menjadi sekutu dia Kawaki? Apa kau sudah tidak peduli dengan desa? Dia telah menjajah desa Konoha." Kawaki pun berkata, "Tutup mulutmu Boruto. Aku tidak peduli dengan desa Konoha. Tujuanku adalah melenyapkanmu dari muka bumi ini." Sialan kau Ego Shiba. Kawaki tak mungkin meninggalkan bahkan mengorbankan Konoha. Jika dia ingin menghabisiku itu sangat masuk akal. Sepertinya Kawaki sedang dalam kendalimu. Ego Shiba pun berkata, "Yah, bisa dibilang seperti itu. Itulah alasanku datang ke sini." Sasuke pun berkata, "Boruto, walaupun saat ini kita unggul dalam jumlah, tapi kita tidak tahu seberapa kekuatan Ego Shiba. Apalagi kau baru saja membangkitkan kekuatanmu. Ini terlalu dini untuk menantangnya." Namun Ego Shiba tiba-tiba maju dengan cepat mencekik leher Kaguya serta Toneri dengan cepat dan berkata, "Kalian benar-benar merepotkanku. Kenapa kalian bisa bersama King Boruto? Sudah kubilang jika kalian ikut campur maka kalian akan menghadapiku." Boruto pun maju dengan cepat menendang Ego Shiba. Namun Kawaki menahan kaki Boruto dengan tangannya. Kawaki berkata, "Jika kau ingin melawan Ego Shiba, maka kau harus melawanku terlebih dahulu." Di sisi lain, Sasuke maju dengan cepat menendang Kawaki dan Ego Shiba. Namun Sasuke sungguh tak percaya. Ego Shiba menumbuhkan tangan ketiga dan mencekik Sasuke. Sasuke berkata, "Apa? Benar-benar tidak terduga. Dia bisa menambahkan tangan di tubuhnya." Kemudian Kaguya merubah tempat itu menjadi dimensi bergravitasi tinggi, sehingga semua orang berjatuhan serta akhirnya Ego Shiba melepaskan Kaguya dan Toneri akibat gravitasi yang sangat tinggi. Toneri berkata, "Kenapa kau tahu kami ada di bulan? Harusnya tempat ini tidak bisa diketahui oleh siapapun." Ego Shiba berkata, "Jika aku yang dulu, memang takkan bisa menemukan tempat ini. Namun aku yang sekarang sudah berbeda. Aku telah menyerap entitas Dewa Otsutsuki yang ada di dalam tubuh King Boruto. Selama aku masih bersatu dengannya, maka kekuatanku akan bertambah kuat seiring berjalannya waktu." Kemudian kita ke tempat Kabuto berada. Kabuto berkata, "Nagato, aku sudah mengumpulkan semua yang kau butuhkan." Nagato menjawab, "Baiklah, mulai saat ini aku akan membangkitkan mereka." Itachi pun berkata, "Kau serius Nagato akan melakukan hal ini?" Nagato menjawab, "Iya Itachi, karena kupikir musuh akan jauh lebih kuat dan banyak. Jadi aku harus mempersiapkan segalanya untuk Konoha." Dan beberapa lama kemudian ternyata Nagato membangkitkan pasukan khusus untuk rencana membebaskan Konoha. Kabuto pun sangat senang. Muncullah pasukan khusus itu di luar tempat persembunyian. Semua orang sangat kaget melihat pasukan khusus yang dibangkitkan oleh Nagato. Itachi pun berkata, "Aku benar-benar tidak percaya kau membangkitkan semuanya." Kashin Koji pun melihat pasukan itu terkejut. "Nagato, aku rasa aku seperti pernah melawan mereka berenam. Jadi siapa nama mereka?" Nagato menjawab, "Mereka adalah Pain of Six Paths atau 6 rasa sakit." Namun Nagato tidak memberitahukan bahwa merekalah yang menghabisi Jiraiya. Karena Nagato sudah bertobat, maka dia menjaga perasaan Kashin Koji. Di sisi lain, Kakashi yang berada di Kumogakurai mendapatkan pesan dari Kabuto dan menjelaskan bahwa mereka telah diserang Jura.
dan Kawaki diculik Jura, dan kita masih menunggu Boruto selesai berlatih. Kemungkinan jika Boruto sudah selesai berlatih, dia akan langsung menuju Konoha. Maka di hari itu kami akan membantunya merebut Konoha. Mendengar hal itu, Shikamaru berkata, "Baiklah, mungkin kita akan mengirim beberapa shinobi untuk membantu mereka merebut tanah kelahiran kita." Dan secara langsung Raikage Darui berkata, "Aku akan membantu kalian merebut Konoha. Mungkin tidak banyak, tapi aku akan turun langsung bersama kalian." Shikamaru berkata, "Terima kasih Raikage Darui. Bantuanmu akan sangat membantu kami." Kemudian kita ke tempat Boruto berada, di mana mereka semua tidak bisa berdiri. Kaguya telah merubah tempat itu menjadi ke tempat dimensi gravitasi tinggi. Setelah mendengar penjelasan dari Ego Shiba, Toneri benar-benar tidak percaya bahwa entitas Dewa Otsutsuki telah dilahap Ego Shiba. Toneri berkata kepada Boruto, "Boruto, kurasa kau harus segera mengalahkannya. Namun untuk saat ini kau harus mempunyai kunci agar dapat mengalahkan Ego Shiba." Boruto pun sangat terkejut. Bahkan setelah menguasai mode malaikat, Boruto belum mampu mengalahkan Ego Shiba, kata Toneri. Boruto pun emosi, tapi dia meredam amarahnya. "Tapi baiklah, aku akan mencari kunci itu setelah mereka berdua pergi dari sini," kata Boruto. Tapi Kaguya berkata, "Kau akan pergi tanpa kami, Boruto. Kau bersama Sasuke akan pergi dari sini. Aku dan Toneri akan melawan mereka berdua agar kalian bisa mencari kunci itu." Boruto pun tidak bisa menerima keputusan itu. "Kenapa lagi-lagi aku harus melewati pertarungan dengannya?" Sasuke pun mengatakan, "Boruto, ini bukan saatnya untuk protes. Percayakan kepada mereka berdua. Jangan sia-siakan hasil latihan bersama mereka. Kau fokus mencari sang kunci. Jika kau sudah menemukannya, maka kau bebas melakukan apa saja untuk menghabisi Kawaki dan Ego Shiba," kata Sasuke. Kemudian Kawaki mencoba mengeluarkan batang besi dan bersiap akan menyerang Boruto. Tapi Kaguya menahan serangan Kawaki dengan tombak besi yang keluar dari telapak tangannya. Ego Shiba pun mengeluarkan biju dama dari mulutnya dan menembakkan ke arah mereka. Tapi Toneri menggunakan serangan mirip biju dama tapi berwarna hijau. Ternyata Toneri mengaktifkan mode cakra Tensegan dan berkata, "Boruto, kalian harus pergi dari sini. Percayakan mereka kepada kami." Kaguya pun mengubah tempat itu ke dimensi lain. Saat mereka berpindah, Ego Shiba pun segera terbang dan akan mencekik Boruto. Namun Kaguya dengan cepat merubah tempat itu ke dimensi lain, tapi meninggalkan Boruto dan Sasuke. Dan pada akhirnya Ego Shiba tidak berhasil mencekik Boruto, melainkan tangan Ego Shiba dipegang oleh Toneri dan ditinju dengan tinju singanya. Dan pada akhirnya Ego Shiba dan Kawaki akan melawan Kaguya dan Toneri. Wah, kalian benar-benar menjadi pelindung bagi King Boruto ya. Kalau begitu terimalah serangan ini. Ego Shiba tiba-tiba meledakkan dirinya agar terkena dan melenyapkan Kaguya dan Toneri. Ledakan berskala sangat besar terjadi. Bahkan beberapa gunung hancur akibat ledakan tersebut. Dan beberapa lama kemudian setelah ledakan itu selesai, kita melihat Ego Shiba sedang berjalan. "Hei Kawaki, apakah mereka sudah lenyap?" Kawaki menjawab, "Aku tidak bisa melihat mereka. Mungkin saja mereka sudah lenyap." Bahkan Kaguya tidak mempunyai waktu untuk berpindah tempat. Tapi jika salah satu mereka bisa membuka portal dimensi, maka kemungkinan mereka bisa lolos dari seranganmu, kata Kawaki. Ego Shiba menjawab, "Baiklah, itu tidak penting. Tadi hanya salam perpisahan saja buat mereka. Jika mereka masih hidup, maka mereka berdua sangat beruntung. Ayo Kawaka, kita kembali ke Konoha. Kita akan melanjutkan proyek Siluman Jubi versi 2 dengan menumbalkan warga desa Konoha sebagai kelinci percobaan." Di sisi lain, Kaguya dan Toneri terluka parah. Kaguya berkata, "Berkat kau, kita bisa menghindari serangannya. Jika saja terlambat, kita akan benar-benar lenyap." Toneri berkata, "Untuk sementara, kita pulihkan luka-luka kita. Setelah itu kita akan menemui Boruto. Kemudian kita ke tempat Boruto berada, di mana dia bersama Sasuke ada di tempat yang membuat mereka terkejut. Mereka dikelilingi puluhan para naga." Boruto pun berkata, "Jadi kita ada di tempat kelahiran para naga yang disebut kunci oleh Toneri Otsutsuki." Dan episode ini berakhir. Kita akan melanjutkan di video selanjutnya.